gaya love-love. Kok ojo ngatel aku wis. Udah siap tak? Turun. Mengulur waktu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Di kesempatan kali ini saya akan menjadi MC untuk kelanjutan dari acara kemarin ya, Lomba Mendongeng Live Streaming Antar Kelas PBSI tahun 2020. Untuk karena kemarin belum rampung ya, sekarang lanjut untuk kelompok 8 sampai kelompok 10 ya. 10 apa 13 teman-teman? Sampai kelompok 10 ya. Kita akan lebih, mungkin dari teman-teman yang lain akan lebih baik karena kemarin sudah dievaluasi oleh Bapak Tristan. Harapannya untuk mendongeng kali ini teman-teman sekalian bisa prepare untuk gerakan juga penampilan ya, tidak seadanya seperti kemarin. Sekarang dari kelompok 8 judulnya apa? Hikayat Panji Semirang. Kayana? Hikayat Panji Semirang. Itu dari Kelompok 8. Dari kelompok 8, hikayat dari mana itu? Dari Maluku. Oke, hikayat dari Maluku ya. Sebentar lagi kita akan menyaksikan dongeng dari kelompok 8, Hikayat Panji Semirang dari Maluku. Apa sudah siap teman-teman? Sudah ya? Oke, silakan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PBSI 2020 Universitas PGRI Wiranegara. Saya Muhammad Taufik sebagai dalang dan juga Raja Liku. Saya Dania Firdausi dari kelas PBSI. Saya sebagai Ratu, sebagai Galuh Ajeng, dan sebagai Dayang-Dayang dan sebagai Dalang. Saya Luciana Wahindawasari sebagai Galuh Candrakirana dan Dalang. Saya juga Pian sebagai Pangeran Bingung, terus Dayang-Dayang dan Dalang. Pada suatu masa di negeri Daha dan Kahuripan terdapat 2 orang gadis yang bernama Galuh Ajeng dan juga Galuh Candrakirana. Pada suatu hari Raden Inu Kertapati sedang melangsungkan pertunangan dengan Galuh Candrakirana yang dihadiri oleh para majelis. Baik Raden, aku akan menerima pertunanganmu. Setelah acara selesai, Galuh Ajeng tidak menghadiri acara pertunangan Raden Inu Kertapati dengan Candrakirana. Dan Galuh Ajeng mendapati berita bahwa Candrakirana sudah bertunangan dengan Raden Inu Kertapati.
acara pertunangan. Jika kamu hadir, aku sangat senang sekali. Aku tak sanggup Galuh Candrakirana melihat engkau bertunangan dengan kekasih hatiku. Maafkan aku, saudaraku. Jika kamu memberitahu aku sebelumnya, aku mungkin rela demimu. Sudah terlambat. Di saat Galuh Ajeng melihat Candrakirana kegembiraan, bersedihlah Galuh Ajeng dengan sangat. Begitu senang engkau, wahai anakku, telah bertunangan dengan pujaan hatimu. Iya, Ratu, aku juga ikut senang sekali. Ibunda juga ikut turut senang melihat engkau bertunangan dengan pujaanmu, wahai anakku. Baik, Ratu. Galuh Ajeng tiap hari terus menangis, sehingga sang ayahanda pun tidak tega melihat Galuh Ajeng terus menangis. Wahai Padukaliku, bagaimana dengan perasaanku? Aku sedih melihat Chandra telah bertunangan dengan Padukaliku. Ada apa, wahai anakku? Kenapa kau menangis seperti ini? Apa yang membuatmu bersedih? Aku tidak terima, Padukaliku. Tenang saja, wahai anakku. Aku akan membalas rasa sakit hatimu itu. Setelah Padukaliku mendapati Galuh Ajeng yang sedang bersedih, beliau segera menghadap ke Baginda Nata untuk menghadiri perjamuan pertunangan. Dan di saat itu, Galuh Candrakirana sedang duduk berjauhan dengan sang ratu, tanda untuk menghormati ibunya. Galuh, kenapa engkau berdiri berjauhan dengan sang ratu? Tak mengapa, ayahanda. Aku hanya menghormati sang ratu. Sungguh mulia hatimu, wahai Galuh. Kalau begitu, aku akan menghormati semua ucapan dari dirimu. Kalau begitu, marilah dekat denganku. Kita makan hidangan ini. Baik, ayahanda. Terima kasih. Karena melihat hal itu, sang Padukaliku dan Galuh Ajeng bertambah sakit hatinya. Wahai Padukaliku, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak begitu rela. Tenang saja, wahai anakku. Aku akan memikirkan caranya untuk membalaskan rasa sakit hatimu. Tapi, apakah rencana ini bisa berhasil? Juga masih belum tahu. Apa itu? Kita belum mencobanya, ayahanda. Kita lihat saja nanti, anakku. Kembalilah masing-masing mereka, diiringi oleh dayang-dayang. Pada hari inilah Candrakirana dan Ratu akan mati, dan aku akan berkuasa dengan anakku Galuh Ajeng. Dayang-dayang menuju
istana dengan membawa persembahan seraya. Terimalah persembahan dari kami, Ratu. Dengan disembah sujud. Terima kasih. Jikalau Chandra Kirana dan Ratu memakan makanan itu, maka mereka akan mati. Dan aku akan berkuasa dan dengan Ajeng anakku. Dan semua permaisuri dan Raden dan Ratu Ajeng Kirana akan mati. Setelah niat mereka berhasil untuk membunuh Raden Chandra Kirana dan permaisurinya, maka mereka sekarang menggantikan posisi mereka. Akhirnya kita bisa menguasai negeri Gaha ini. Aku pun ikut senang ayahanda. Akhirnya Pangeran Raden Inu Kertapati menjadi milikku seutuhnya. Kita berhasil ayahanda. Setelah beberapa bulan, Paduka Liku dan Galuh Ajeng menduduki negeri Daha. Dan akhirnya Raden Inu Kertapati dan Galuh Ajeng bertunangan secara terpaksa. Tamat. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 8. Hikayat Panji Semirang tadi ya, luar biasa effortnya untuk kostumnya juga dari beberapa tokoh bisa gantian begitu ya, luar biasa effortnya. Untuk selanjutnya, penampilan selanjutnya adalah dari kelompok 9. Hikayat dengan judul Hikayat Malim Deman. Di sini saya akan sedikit menjelaskan ya tentang Hikayat Malim Deman. Oh, atau nanti sudah kelompok 1. Mengulang berarti ya. Oke, mohon maaf salah. Selanjutnya adalah kelompok 1, perbaikan dari penampilan yang kemarin. Mohon maaf ada kekeliruan tadi. Selanjutnya adalah dari kelompok 1 dengan judul Hikayat 3 Pengembara Lapar. Hikayat Pengembara Lapar ini dari mana?
Oh, dari Sulawesi ya, pengembara lapar, hikayat pengembara lapar. Ini akan bercerita tentang para pengembara yang kelaparan dengan ilmu dan juga pengalaman mungkin ya. Nanti yang lebih jelasnya akan ditampilkan oleh kelompok 1. Apakah sudah siap kelompok 1? Sepertinya sudah siap. Oke, baiklah. Ini dia dari kelompok 1, pengembara lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaftahila dan rekan saya Muhammad Hidayatullah, Stefanus Gela Komentas. Siti Ardianti. Kami di sini akan mendongeng tentang hikayat tentang 3 pengembara yang lapar. Diceritakan 3 kisah seorang sahabat, yaitu Kendi, Buyung, dan Awang yang sedang mengembara. Mereka membawa bekal makanan seperti beras, daging, susu, buah-buahan. Biasanya, apabila mereka kelelahan, mereka akan berhenti sejenak untuk sekedar beristirahat atau untuk sekedar mengenyangkan perut. Jika apabila mereka berada di perjalanan bertemu dengan sebuah hutan, mereka akan singgah untuk membeli makan sebagai bekal perjalanan. Suatu hari, mereka tiba di sebuah hutan belantara. Di wilayah tersebut, mereka tidak menemukan desa dan perkampungan. Dan mereka memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon tua yang rimbun. Karena persediaan makanan sudah habis, mereka pun merasa lapar. Hei, jika ada rasa sepinggan, aku akan menghabiskan sendirian. Tiba-tiba Kendi mengeluh. Dia memegang perutnya sambil menyandarkan dirinya pada pohon tua. Jika aku mengalami kelaparan seperti itu, ayam panggang 10 ekor pun akan aku habiskan sendiri. Kalian jangan tamak dan berbual. Bagi saya juga kelaparan. Bagiku, sepinggan nasi pun sudah cukup untuk mengatasi kelaparan saya. Kendi dan Buyung pun tertawa mendengar ucapan mereka. Hanya sepinggan nasi, bagaimana bisa membuat kenyang perutmu itu? Padahal kamu juga mengalami kelaparan seperti kita. Dari kejauhan, pohon tua pun mendengar percakapan mereka. Lalu pohon tua merasa kasihan kepada mereka. Pohon tua itu pun menggugurkan daunnya 3 helai untuk mereka. Buf! Terdengar bunyi seperti benda yang jatuh di telinga Kendi, Awang, dan Buyung. Mereka mencari suara itu di tepi-tepi sungai, dan dia mencari bunyi itu dalam berlawanan arah. Wah, ada nasi sepinggan. Tanpa berpikir lama, Kendi menghampiri nasi sepinggan yang hangat itu. Kemudian dia memakannya dengan lahapnya. Wah,
Ada ayam panggang 10 ekor. Enaknya. Tiba-tiba air liurnya menetes. Selera makannya seketika muncul. Lalu Buyung pun berlari mengambil ayam panggang yang paling besar dan memakannya dengan lahap. Dengan Candy dan Buyung sudah menemukan makanan ayam itu, sedangkan Awan sedang mencarinya di semak-semak semakin mendalam. Akhirnya Awan pun juga berhasil mendapatkan makanannya dan ia mengucap syukur dan ia memakan dengan tenang. Selepas makan, Awang kembali beristirahat di bawah pohon tua yang rimbun, sambil melihat Kendi dan Buyung makan dengan lahap. Kendi sangat kenyang. Semua makanan yang masih tersisa tidak dimakan. Kenapa kamu jangan menghabiskan kami? Kata Nasi. Kendi menjawab, aku sudah kenyang. Jawab Kendi, bukankah kamu berjanji akan menghabiskan kami? Tapi perutku sudah kenyang. Jawab Kendi lagi. Tiba-tiba Nasi berkumpul mengejar Kendi. Nasi itu menggerogoti tubuh Kendi. Kendi menjerit, tolong, tolong, tolong. Tiba-tiba Buyung pun kenyang, hanya dengan memakan 1 ayam. 9 ayam dia tinggalkan di pemanggangan. Kemudian Buyung pun lari ke tepi sungai. Tiba-tiba, hei, kenapa kamu tidak memakan kami? Ayam pun berbicara, aku sudah kenyang. Aku sudah muak dengan ayam tadi, kata si Buyung. Tiba-tiba 9 ayam datang dan mematuk si Buyung dan mengoyak-ngoyak tubuhnya. Kemudian si Buyung melompat-lompat dan berlari sambil bilang, tolong, tolong, tolong. Ketika Buyung dan Candy pun sudah terguling-guling di atas tanah, akhirnya Kendi dan Buyung pun sudah meninggal. Akhirnya tinggal Awan seorang diri saja dan ia meneruskan perjalanannya tanpa menyisakan makanannya. Sepinggan nasi pun akan terus menemukannya. Janganlah berbuat serakah dan janganlah berlebihan di atas makanan itu supaya agar tidak mubazir. Itulah tempat meninggalkannya di suatu tempat. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia tadi hikayat 3 pengembara lapar. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya, 3 pengembara lapar tadi sedang kelaparan, lalu mereka membayangkan begitu banyak makanan dan mereka akan menghabiskannya begitu. Tapi setelah ada makanan di hadapan mereka tidak mampu untuk menghabiskan semuanya. Orang yang lapar memang begitu ya teman-teman. Selanjutnya adalah dongeng dari kelompok 3. Hikayat Malim Deman. Dengan anggota kelompok Media, Uke, Iqbal, dan Lulu Hanifah.
Hikayat Malim Deman ini berasal dari Sumatera Barat. Apakah kelompok 2 sudah siap? Oke, baiklah. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membawakan dongeng yang berjudul Tuanku Malim Demam. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana. Dan perkenalkan, nama saya Ukar Yandini. Dan nama saya Nidia Nikmatul Fitria. Dan saya Lulu Hanifah. Berikut kisahnya. Tuanku Gombang Maling Dewa dan Permaisuri Putri Lindungan Bulan memerintah sebuah negeri yang bernama Negeri Bandar Muar. Mereka memiliki anak laki-laki yang bernama Tuanku Malim Deman. Pada suatu malam, Tuanku Malim Deman bermimpi didatangi oleh seorang wali Allah yang menyuruh Tuanku Malim Demam ini pergi ke hulu negeri untuk bertemu dengan nenek kebayan. Tujuan dari mimpi tersebut adalah agar Tuanku Malim Deman bisa menikah dengan putri bungsu yang merupakan seorang bidadari dari 7 bersaudara yang turun dari kayangan pada setiap malam bulan purnama. Sejak mendapatkan mimpi tersebut, Tuanku Malim Deman bertingkah semakin aneh dan bahkan sering berkhayal. Seisi istana bahkan sampai keheranan dengan tingkah Baginda, termasuk si pengasuh yakni si kembang Cina. Pada akhirnya Tuanku Malim Deman memohon kepada ayah dan ibunya untuk pergi berburu ke hulu sungai. Di tengah perjalanan, Baginda bertemu dengan rakyat jelata yang kemudian disambut dengan hangat. Akan tetapi mereka semua tewas akibat keluburan, penyakit, dan juga sesat. Tinggallah Tuanku Malim Deman, Awang Selamat, dan juga peliharaannya yaitu anjing si Kumbang. Si Awang Selamat pun jatuh sakit dan meninggal dunia dalam perjalanan. Tinggallah si Kumbang yang mati lemas. Dan tinggallah Tuanku Malim Deman. Ia berjalan sendirian meratapi kesedihan sehingga menemukan batil emas. Batil emas tersebut hanyut dan batil emas tersebut berupa cincin dan sehelai rambut. Ternyata batil emas tersebut punya putri bungsu dari kayangan yang berkata bahwa siapa yang menemukan batil emas tersebut maka ia akan menjadi jodohku. Namun ternyata putri tersebut telah dijodohkan dengan Medan si Tangkal, namun si putri tidak menyukainya. Kemudian Tuanku Malim Deman berjalan menuju rumah nenek Kabayan dengan membawa selendang si putri. Setelah sesampainya Tuanku Malim Deman di rumah nenek Kabayan, ia membuka rahasia dan menceritakan apa tujuan ia datang ke rumah nenek Kabayan. Setelah bercerita, Tuanku Malim Deman dengan si putri dinikahkan oleh Batara Guru di rumah nenek Kabayan.
Setelah itu mereka pulang ke desa mereka dengan disambut meriah oleh kedua orang tuanya. Setelah Tuanku Malin Deman dengan si putri bungsu mangkat seminggu, tahta kerajaan diserahkan kepada Tuanku Malin Deman. Namun, Tuanku Malin Deman tidak becus dalam memerintah negeri. Ia asik bersabung ayam dan berfoya-foya dengan wanita lain, hingga melalaikan kerajaan dan permaisurinya. Bahkan untuk menengok putra dan permaisurinya saja ia tidak sudi. Kemudian, setelah itu, si permaisuri menemukan selendangnya dan membawa sang putra terbang ke kayangan. Setelah sampai di kayangan, si putri disambut oleh kedua orang tuanya dengan rasa curiga. Setelah mengetahui kedudukan sang putri, kedua orang tua sang putri memutuskan untuk menikahkan sang putri dengan Mambang Molek, yaitu Raja Kayangan. Setelah sadar akan perlakuannya terhadap permaisuri dan putranya tersebut, Tuanku Malin Deman menyesal akan perbuatannya tersebut. Tuanku Malin Deman terus mengembara hingga ke rumah Nenek Kabayan. Sesampainya di rumah Nenek Kabayan, Tuanku Malin Deman menyampaikan bahwa ia ingin kembali kepada keluarganya. Akan tetapi, Nenek Kabayan menjelaskan bahwa jika ingin pergi ke kayangan harus dengan burung borak. Setelah itu, Tuanku Malin Deman melanjutkan perjalanannya hingga berada di sebuah pohon dan ia ingin beristirahat sebentar di situ karena telah kelelahan. Setelah istirahat, dia tertidur dan bermimpi bertemu wali Allah. Wali Allah tersebut menjelaskan bahwa Tuanku Malin Deman itu harus menelusuri sungai hingga ke hulu sungai dan bertemu dengan putri terus mata. Dan di situ sempat Tuan Malin Deman bertaubat di hadapan wali Allah. Setelah terbangun, ia menuruti apa perkataan wali Allah tersebut dan menelusuri sungai hingga ke hulu. Bertemulah dengan putri terus mata. Setelah itu Tuan Malin Deman menjelaskan keinginannya yang ingin meminjam burung borak. Putri terus mata adalah anak dari Raja Jin Islam. Putri terus mata dan Raja Jin Islam memberikan syarat kepada Tuan Malin Deman. Syarat tersebut ialah harus menikah dengan putri terus mata setelah kembali ke dunia. Tuan Malin Deman pun menyanggupi persyaratan tersebut karena Tuan Malin Deman juga pernah berguru kepada Raja Jin, ayah dari putri terus mata, berguru ilmu dan hikmat untuk bekal pergi ke kayangan. Setelah itu, putri terus mata memberikan bekal 7 lautan halangan, yaitu lautan kegelapan, lautan dingin, lautan api, lautan hijau, dan lautan kuning, serta masin dan bisa. Tak lupa pula putri terus mata memberikan kemenyan mendung jati untuk memanggil burung borak jika ingin kembali ke dunia asal.
Kemudian Malim Deman pun memainkan musik itu dengan begitu keras, dengan begitu merdunya, sehingga sang putri bungsu mengetahui hal itu dan menyamparnya. Mengetahui hal itu, sang putri langsung mengerti bahwa Malim Permainan itu adalah suaminya, yaitu Malim Deman. Karena bau minyak selompat pagar yang ada pada tubuh anaknya sempat ia tinggalkan di rumah sebelum kembali ke Kayangan. Sang Malim Deman kemudian menemui nenek Kabayan guna menjual cincinnya kepada sang putri bungsu. Kemudian sang putri bungsu mengungkapkan sebuah rahasia yang mana ia ingin Malim Deman menariknya kembali dari tangan sang Mambang Meluk. Satu ketika Malim Deman pun membunuh sang Mambang Meluk tersebut saat sedang bermain sabung ayam. Dan juga beberapa saudara yang ingin membalaskan dendamnya. Kemudian terjadilah perang saudara di saat itu dan warga Mambang Meluk kacau balau sebab hikmah dari wali Allah. Setelah peperangan usai, Malim Deman kembali menikahi sang putri bungsu. 1 tahun lamanya silam, Malim Deman beserta istri dan anaknya kembali ke Bandar Muar, tinggal bersama dan memenuhi janjinya kepada jin Islam, memenuhi janjinya kepada jin Islam untuk menikahi putrinya yaitu si mata surut, disurut mata. Setelah menikahi sang putri dari jin Islam, Malim Deman pun menjadi sang raja yang sangat terkenal, kuat, dan tak ada yang mengalahkan dia pada zaman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi hikayat Malim Deman dari Sumatera Barat. Untuk saat ini kita break sebentar untuk sholat Jumat ya. Selanjutnya akan dilanjut setelah sholat Jumat. Terima kasih.